Manusia Indonesia, corak kehidupan dan hasil-hasil budayanya pada masa praaksara. Manusia dalam lintasan sejarah evolusi. Manusia dan kebudayaan memang tidak dapat dipisahkan, karena kebudayaan itu lahir dari pemikiran manusia, meski dengan wujud budaya material yang paling sederhana sekalipun. Secara fisik, otak manusia juga berkembang secara bertahap. Otak yang semakin berkembang dengan kemampuan berpikir yang semakin baik, menginisiasi perubahan model kehidupan dari nomaden menjadi menetap. Hal tersebut mendorong lahir sejumlah hasil budaya dengan bentuk yang semakin halus dan tidak hanya terbuat dari batu tetapi juga dari bahan-bahan lain. Ilmuwan berkebangsaan Inggris Charles Darwin mengatakan bahwa manusia dan segala makhluk hidup lain terbentuk melalui suatu proses yang panjang selama jutaan tahun, melalui sistem seleksi alam yang disebut dengan evolusi. Teori evolusi telah lama menjadi kontroversi. Teori ini tidak sama dengan pandangan kitab-kitab suci agama-agama samawi. Selain itu, selain dari sisi keilmuan, teori ini dianggap tidak dapat menjelaskan adanya mata rantai yang hilang atau missing link, yaitu penghubung antara generasi makhluk berbulu berekor seperti monyet dengan makhluk cerdas Homo sapiens. Menurut para pendukung teori evolusi, perkembangan makhluk hidup tahap demi tahap dalam waktu yang sangat panjang atau jutaan tahun. Salah satunya dapat dibuktikan dengan berbagai temuan fosil manusia purba serta hewan dan tumbuhan purba di berbagai tempat di bumi. Para penentang teori evolusi umumnya mendukung konsep kemunculan seketika makhluk hidup tanpa ada kaitannya dengan semacam leluhur yang lebih primitif. Orang yang meyakini teori kreasionisme akan mengatakan kemunculan tiba-tiba atau seketika itulah yang disebut penciptaan oleh Tuhan. Terlepas dari berbagai kontroversi, para ilmuwan terus mencari kebenaran tentang proses evolusi. Dalam proses itu, lama-kelamaan, tarik-menarik antara agama dan ilmu soal kebenaran tersebut perlahan-lahan melunak. Hal ini karena adanya pemahaman bahwa agama dan sains tidak perlu dicampur adukkan. Agama dan sains memiliki otonomi masing-masing. Sains berada dalam wilayah pembuktian empiris, agama dalam wilayah eksistensial. Berkembangnya ras dan keberagaman manusia. Ras adalah sistem klasifikasi yang digunakan untuk mengkategorisasikan manusia dalam populasi atau kelompok besar yang saling berbeda. Hal ini terutama terkait ciri-ciri fisik atau fenotip yang dimilikinya. Ras berasal dari bahasa Latin yaitu ladix atau akar. Ras Australoid merupakan ras generasi awal yakni Homo wajakensis cikal bakal penduduk Papua. Ras Mongoloid ras generasi awal yakni Sinanthropus pekinensis cikal bakal bangsa Asia Timur, Asia Tenggara, Tengah, Utara, hingga ke wilayah Amerika Utara dan Selatan. Ras Kaukasoid, cikal bakal bangsa Eropa sekarang. Dan yang terakhir adalah ras Negroid. Ras ini tergolong paling muda, fosil yang menjadi cikal bakal dari ras Negroid. Corak kehidupan dan hasil-hasil budaya manusia praaksara Indonesia. Secara garis besar, corak kehidupan dan hasil budaya praaksara dibagi menjadi 4 zaman: zaman Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan masa Perundagian. Pada masa Perundagian dibagi menjadi 2 zaman, zaman Megalitikum dan zaman Logam. Pada tiap-tiap zaman ini kita akan membahas asal-usul manusia purba dan keadaan alam, jenis manusia purba, corak kehidupan sosial ekonomis, dan hasil budayanya. Zaman Paleolitikum
atau masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Masa ini diperkirakan terjadi sejak munculnya manusia purba, sekitar 12.000 tahun yang lalu. Temuan tulang belulang seperti Homo erectus di berbagai tempat di dunia menegaskan keberadaan mereka. Akan tetapi, asal-usul manusia purba ini sampai sekarang masih kontroversi, serta tidak pernah jelas dan tuntas. Keadaan bumi pada masa ini belum stabil. Faktor ketidakstabilan bumi diantaranya tenaga endogen, tenaga eksogen, perubahan iklim, dan juga letusan gunung api. Jenis manusia purba pada zaman Paleolitikum diantaranya Meganthropus, Pithecanthropus, dan Homo. Kita akan membahas satu persatu ciri dari manusia purba berikut. Meganthropus ditemukan oleh von Koningswald tahun 1936 sampai 1941 di Sangiran, Jawa Tengah. Ciri fisik: tulang pipi tebal, otot kunyah kuat, tonjolan kening mencolok, tonjolan belakang tajam, tidak memiliki dagu, perawakan tegap, memakan jenis tumbuhan. Pithecanthropus berarti manusia kera yang mampu berdiri tegak dan lurus. Ditemukan oleh Eugene Du Bois pada tahun 1891 di Trinil, Ngawi, Jawa Timur. Ciri fisik: tinggi 165 sampai 180 cm, geraham masih besar, rahang kuat, tonjolan kening tebal, dagu belum ada, hidungnya lebar, otak belum menyamai Homo, muka terlihat menonjol ke depan, dahi miring ke belakang, volume tengkoraknya berkisar 750 sampai 1300 cc. Homo ditemukan oleh von Richthofen di Wajak, Jawa Timur. Isi tengkoraknya bervariasi antara 1000 sampai 2000 cc, tinggi 130 sampai 210 cm. Berat badan 30 sampai 150 kg. Rahang serta otot kunyah mengecil, muka tidak begitu menonjol ke depan, berdiri tegak sudah lebih sempurna. Corak kehidupan sosial ekonomis pada zaman Paleolitikum. Tinggal di kawasan berupa padang rumput dengan semak belukar dan hutan kecil di sekitarnya, dekat dengan sumber air, danau dan rawa. Makan berupa daging dan tumbuh-tumbuhan yang dimakan mentah. Hidup dalam kelompok-kelompok kecil secara nomaden atau berpindah-pindah. Adanya primus inter pares dalam memilih pemimpin dalam kelompok. Sistem komunikasi dalam bentuk bunyi mulut, yakni dalam bentuk kata-kata atau gerakan badan atau bahasa isyarat. Berikut merupakan hasil budaya pada zaman Paleolitikum. Di antaranya adalah flex, alat-alat tulang, alat servi batu, dan kapak primbas. Mesolitikum, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Masa ini diperkirakan berlangsung antara 10.000 sampai 2.500 tahun yang lalu. Kegiatan gunung api, gerakan endogen, pengangkatan dan pelipatan masih terus berlangsung. Terjadi perubahan iklim, berakhirnya masa glasial membuat alam berubah menjadi panas. Akibatnya, semua daratan yang semula terbentuk karena turunnya muka air laut tertutup kembali, termasuk paparan Sahul dan paparan Sunda. Perubahan iklim berupa turunnya permukaan air laut sekitar 60 sampai 70 meter di bawah permukaan laut. Pada kala Pleistosen, bagian barat kepulauan Indonesia terhubung dengan daratan Asia Tenggara. Sedangkan bagian timur seperti Pulau Papua dan sekitarnya pernah terhubung dengan daratan Australia. Daratan di wilayah barat yang menghubungkan Indonesia dengan Asia Tenggara kemudian disebut dengan paparan Sunda. Sedangkan di wilayah timur, daratan yang menghubungkan Pulau Papua dan pulau-pulau di sekitarnya dengan Australia disebut paparan Sahul. Pandangan paling populer mengatakan bahwa pada masa Mesolitikum,
Nusantara dihuni oleh dua ras pendatang. Kedua ras itu antara lain ras Mongoloid dan ras Austra-Melanozoid. Ciri fisik dari ras Mongoloid yaitu badan tidak selebar ras Austra-Melanozoid, tengkorak bundar atau sedang, muka lebar dan datar, hidung sedang. Ciri fisik dari ras Austra-Melanozoid yaitu badan cukup tinggi, tengkorak relatif kecil dan lonjong, hidung lebar atau sedang, rahang bawah tebal, bagian pelipis tidak membulat benar, dan lebar muka sedang. Dan yang terakhir, bagian muka menonjol ke depan. Corak kehidupan sosial ekonomis pada masa Mesolitikum. Pertama, pembagian kerja di mana lelaki berburu sedangkan perempuan mengumpulkan makanan berupa tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan kecil, memasak atau memelihara api dan membimbing anak. Yang kedua adalah kejoken Mondinger, penemuan-penemuan kulit kerang dan siput dalam jumlah yang banyak. Ini merupakan sampah manusia pertama. Yang ketiga adalah tradisi melukis di dinding gua atau karang. Kemudian bercocok tanam, paling sederhana dengan menggunakan metode slash and burn. Kemudian mengenal kebiasaan bertempat tinggal secara tidak tetap atau semi-sedenter, terutama di gua-gua payung atau Abris South Rouge. Dan yang terakhir adalah penemuan api. Hasil budaya pada masa Mesolitikum. Yang pertama adalah tradisi melukis di dinding gua atau karang. Lukisan tersebut mempunyai arti bahwa bentuk kepercayaan awal manusia terhadap kekuatan magis dan juga manusia purba mulai berpikir secara simbolik. Kemudian yang kedua, serpi bilah atau flex. Yang ketiga, alat tulang atau febel. Dan yang keempat adalah kapak genggam Sumatera atau Sumatralit. Biasanya benda-benda ini digunakan untuk berburu. Zaman Neolitikum merupakan masa bercocok tanam. Sekitar 1500 tahun sebelum Masehi, datang gelombang pertama bangsa Melayu Austronesia dari ras Mongoloid, biasa disebut Proto-Melayu atau Melayu Tua. Pada masa ini, Nusantara kedatangan bangsa Proto-Melayu yang berasal dari Yunan, wilayah Tiongkok bagian selatan. Mereka membawa tradisi bercocok tanam dan kebudayaan baru yang disebut budaya Neolitik atau batu muda. Mereka bermigrasi ke Indonesia melalui dua jalur, yaitu jalur barat dari Yunan menuju Thailand, Semenanjung Malaya, kemudian ke Sumatera, Jawa, dan Flores. Jalur timur dari Yunan menuju Vietnam, menuju Taiwan, Kepulauan Filipina, kemudian ke Kepulauan Maluku, Sulawesi, Halmahera, dan Papua. Keturunan Melayu tua sampai sekarang ada di Indonesia adalah suku Dayak, Toraja, Batak, dan Papua. Corak kehidupan sosial ekonomis pada masa Neolitikum. Yang pertama, bercocok tanam menggunakan metode slash and burn. Yang kedua, beternak. Yang ketiga, sistem barter. Yang keempat, gotong royong. Yang kelima, menetap atau sedenter. Yang keenam, pembagian kerja. Dan yang ketujuh adalah primus inter pares di dalam pemilihan pemimpin. Hasil budaya Neolitikum. Barang-barang obsidian, gerabah, perhiasan, kapak lonjong, mata panah, dan beliung persegi. Hal penting lain yang terjadi di Nusantara pada masa ini adalah berkembangnya sistem kepercayaan yang disebut dengan animisme dan dinamisme. Animisme adalah kepercayaan terhadap roh nenek moyang, dan dinamisme adalah kepercayaan terhadap benda-benda yang dianggap keramat atau mempunyai kekuatan. Masa perundagian berasal dari kata undagi yang berarti terampil melakukan suatu jenis usaha tertentu seperti membuat alat-alat dari logam, rumah kayu, gerabah, dan perhiasan.
Masa ini dibagi menjadi dua zaman, yaitu zaman megalitikum dan zaman logam. Sekitar 300 tahun sebelum Masehi, gelombang kedua dari bangsa Melayu Austronesia dari ras Mongoloid tiba di Nusantara. Mereka disebut bangsa Deutero Melayu atau Melayu Muda. Keadaan alam pada masa perundagian sama dengan keadaan alam sekarang, iklimnya sudah sangat stabil. Manusia purba pada masa perundagian diketahui pernah hidup di Anyer Lor, Jawa Barat, Puger, Jawa Timur, Gilimanuk, Bali, dan Melolo atau Sumba. Corak kehidupan sosial ekonomis. Muncul golongan undagi atau golongan terampil. Mata pencarian terbesar masyarakat tetaplah bertani dan beternak. Alat dari logam bertujuan mempermudah aktivitas mereka bertani dan beternak. Kehidupan masyarakat lebih dinamis dengan adanya spesialisasi atau pembagian kerja, khususnya pembuatan logam. Terjadi kegiatan barter dan perdagangan antar pulau di Indonesia dan Asia Tenggara. Terdapat stratifikasi atau pelapisan sosial yang sederhana, golongan pemimpin, undagi, dan rakyat biasa. Hasil budaya pada zaman megalitikum atau zaman batu besar biasanya ditujukan untuk pemujaan kepada roh nenek moyang atau sebagai kuburan. Yang pertama menhir, tugu batu tempat pemujaan kepada roh nenek moyang. Punden berundak, bangunan tempat pemujaan kepada roh nenek moyang dibuat dalam bentuk bertingkat-tingkat. Sarkofagus, tempat untuk menyimpan jenazah yang umumnya dibuat dari batu. Dolmen, meja batu tempat meletakkan sesaji. Waruga, kubur atau makam leluhur orang Minahasa yang terbuat dari batu dan terdiri dari dua bagian. Arca, pemujaan terhadap roh nenek moyang. Hasil budaya pada zaman logam diantaranya nekara, moko, kapak perunggu, dan juga manik-manik. Ada dua macam teknik atau cara membuat logam yang berkembang pada saat itu. Yang pertama, teknik bivalve atau teknik cetak logam setangkap. Yang kedua, teknik a circle Purdue atau teknik cetak tuang atau cetak lilin. Sistem kepercayaan yang berkembang pada masa megalitikum, upacara religius sebagai tanda kepercayaan kepada roh nenek moyang semakin berkembang. Penghormatan kepada nenek moyang ketika meninggal melalui tata cara upacara penguburan. Berkembang tata cara penguburan yang dapat dilakukan dengan dua cara, yakni langsung atau primer, di mana mayat dikuburkan langsung di tanah atau diletakkan dalam suatu wadah di dalam tanah. Tidak langsung atau sekunder, mengubur mayat lebih dahulu ke dalam tanah, kemudian mayat tersebut diambil kembali rangkanya melalui suatu upacara untuk kemudian dipindahkan ke tempat yang telah disediakan. Berikut merupakan contoh kubur batu di Tanah Toraja, merupakan contoh proses penguburan tidak langsung atau sekunder. Kubur batu di Tanah Toraja sendiri diyakini dimulai pada masa perundagian. Selain di Tanah Toraja, tradisi penguburan sekunder juga terjadi di daerah Sumatera Utara. Tradisi mengongkal holi adalah suatu tradisi membongkar kembali tulang belulang dan menempatkannya kembali ke suatu tempat disebut tugu. Mengongkal holi adalah suatu kekayaan budaya masyarakat Batak Toba yang hingga saat ini masih dilestarikan. Demikianlah materi tentang manusia Indonesia, corak kehidupan dan hasil-hasil budayanya pada masa praaksara. Mudah-mudahan membawa manfaat dan menambah wawasan kita tentang kebudayaan di Indonesia. Terima kasih.